Selamat sore Bu Mianti. Selamat sore Ibu Lucy. Ya, terima kasih karena sudah menghubungi saya untuk kita bersering, bercerita sedikit tentang pengalaman yang kita alami. Kira-kira Bu, waktu menghubungi saya sedikit penasaran. Ibu Mianti mau membicarakan apa dengan saya? Ya, baik Ibu. Alasan saya menghubungi Ibu karena saya ingin bercerita atau bertukar pikiran tentang berjalannya komunitas praktisi. Mungkin saya masih merasa kesulitan dan saya belum menemukan teman yang pas untuk saya berkonsultasi, maka saya menghubungi Ibu. Oh ya, iya. Oh, merasa kesulitan dalam perjalanan komunitas praktisi. Ya. Kira-kira dari kesulitan yang Ibu rasakan, Ibu mau dapat apa dari hasil pembicaraan kita sebentar ini? Saya ingin dapat masukan dari Ibu bagaimana sih cara menjalankan komunitas praktisi yang sudah ada, hanya belum aktif. Terus mungkin kegiatan apa saja yang saya harus buat, itu mungkin yang saya dapat dari komunikasi kita ini. Oh iya. Kira-kira berdasarkan pengalaman hari-hari kemarin, kalau dari pengamatan Ibu Mianti, apa yang Ibu sudah lihat dari hasil dari pengamatan selama ini? Ya. Baik, untuk pengamatan yang ada di lingkungan sekolah termasuk teman-teman, mereka ingin ada kegiatan-kegiatan kecil seperti komunitas praktisi kecil atau MGMP kecil, cuman terkendalanya tidak ada yang mengurus atau tidak ada yang mengaturnya dan tidak ada yang membuat jadwal. Jadi teman-teman itu bingung mau seperti apa jalannya ini, sedangkan mereka sangat membutuhkan karena itu adalah bagian dari kegiatan kita atau proses pembelajaran kita di dalam kelas. Dari pengamatan Ibu tentang dengan kebingungan teman-teman Ibu, kira-kira saat bertukar pikiran, berbicara bahwa dengan kebingungan itu, apa yang Ibu tangkap dari keinginan teman-teman Ibu? Ya, keinginan mereka adalah bisa berjalan komunitas praktisi yang sudah ada, bisa aktifkan kembali supaya teman-teman itu terarah, diatur sesuai dengan kelompok mata pelajaran dan ada jadwal sehingga setiap minggu itu kita punya jadwal yang teratur untuk apa yang akan kita lakukan di dalam kelompok komunitas praktisi tersebut. Dan yang mereka harapkan itu di dalam komunitas praktisi itu adalah kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi mereka tidak bisa sendirian berjalan, tetapi di dalam komunitas praktisi itu mulai bertukar pikiran, berbagi pengalaman, mendapatkan pengalaman baru, termasuk dari saya dan juga teman-teman yang lain. Ya, berdasarkan pengalaman dan beberapa cerita-cerita dari teman-teman guru, tujuannya ingin menerapkan dalam kelas. Kira-kira gambarannya dari teman-teman saat berbicara itu apa yang ingin mereka terapkan kalau sasarannya ke dalam kelas? Kalau di dalam kelas itu yang paling mereka cerita bagaimana sih caranya mengatasi peserta didik yang selama ini kita tahu Bapak Ibu guru itu lebih menuntut kepada peserta didik. Bagaimana caranya kita sebagai guru lebih menuntun kepada siswa. Kemudian bagaimana caranya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang di dalamnya ada termuat KSE. Kemudian bagaimana caranya menerap disiplin positif di dalam kelas. Ya, mungkin itu ya.
Dari sekian guru, ada tidak yang Ibu temukan sudah menerapkan seperti apa yang sudah dibicarakan tadi? Selain Ibu Yanti, kira-kira ada tidak beberapa guru yang sudah menerapkan itu? Ya, dari sekian banyak guru ada beberapa yang sudah menerapkan, hanya mereka itu masih bingung kalau itu adalah bagian dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang ada muatnya KSE atau menerapkan budaya positif yang sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu sudah dijalankan, hanya mungkin belum terarah dengan baik kalau itu adalah bagian dari beberapa hal tadi yang saya sebutkan. Ya. Dari kebingungan-kebingungan yang sudah disampaikan, kira-kira yang Ibu tangkap kemungkinan terbesar dari rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kira-kira kemungkinan terbesar yang Ibu dapat itu pembicaraan dari teman-teman guru bersama Ibu. Apa ya kemungkinan terbesar? Kemungkinan terbesar yang akan terjadi, begitu Ibu? Kan ada beberapa rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi. Dari kebingungan itu ada yang bilang saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada yang bilang saya bingung mau memasukkan apa. Kira-kira dari itu kemungkinan terbesar dari teman-teman yang sudah menerapkan itu apa yang sudah diterapkan dari semua itu. Kira-kira misalnya pembelajaran berdiferensiasi atau KSE itu dia masuk penerapannya yang lebih banyak, atau mereka mengajar saja berdasarkan kurikulum yang ada asal sampai materi, atau kira-kira berapa banyak yang sudah menerapkan itu? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, dari sebagian besar mungkin baru sebagian kecil, tidak setengah bagian juga yang menjalankan itu, yang sudah menerapkan itu. Kebanyakan yang belum menerapkan. Kemudian tadi saya katakan mungkin ada yang menerapkan tapi tidak tahu kalau itu adalah bagian dari beberapa poin yang saya sebutkan tadi. Namun ketika mereka pertimbangkan, kok kami menerapkan tapi hasilnya kok tidak ada, belum ada hasilnya, belum tunjukkan hasilnya. Nah, di situ kira-kira apa sih langkah yang terbaik yang akan kami lakukan, mungkin dari saya, sehingga proses itu dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pemaparan tadi, ada skala dari 1 sampai 10. Kira-kira sebelum menerapkan apa yang akan Ibu rencanakan, sekarang Ibu bisa prediksi teman-teman guru itu sudah berada di skala berapa? Dari 1 sampai 10, kalau dari dasar pengakuan teman-teman atau keluh kesahnya teman-teman, ya sekitar di poin 5. Berarti masih belum setengah bagian. Ya, adalah setengah bagian. Ya, 5 lagi kita harus berusaha untuk berjuang. Ya. Di poin 5, terus Ibu Mianti menyampaikan bahwa saya harus berusaha. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai lebih dari poin 5 itu supaya lebih baik lagi? Yang Ibu bisa bayangkan dari poin 5 saat diusahakan dia bisa mencapai poin berapa lagi? Dia bisa naik poin berapa? Kalau dengan berdasarkan rencana yang Ibu sudah susun tadi. Karena komunitas praktisi itu sudah jalan, sudah dibentuk maksudnya, cuman belum berjalan dengan aktif. Jadi supaya dari poin 5 itu dia bisa naik ya sampai level 7, 8 atau bahkan sampai 10, berarti tugasnya saya adalah menjalankan
mengaktifkan kembali komunitas belajar. Kemudian rutin melakukan pertemuan. Komunitas belajar itu sama dengan MGMP atau pertemuan, jadi rutin saya lakukan. Saya membuat jadwal itu setiap hari Sabtu, setiap minggu itu setiap hari Sabtu, karena kebetulan kami tidak ada kegiatan proses belajar mengajar. Jadi mungkin hari Sabtu saya ambil waktu beberapa jam untuk menyampaikan apa saja sih yang kita harus siap, apa sih yang kita harus lakukan ketika kita berada di dalam kelas. Kemudian saya berusaha semampunya saya untuk memberikan apapun ilmu yang saya dapat, sehingga teman-teman juga aktif atau senang untuk mengikuti kegiatan itu dan bisa menerapkan di dalam kelas. Iya. Tadi sudah dipaparkan begitu apik dari pemaparan yang begitu apik itu, progres terbesar kira-kira salah satu jalan keluar paling cepat menurut Ibu Miyanti untuk bisa menerapkan yang Ibu harapkan itu dari sekian banyak rencana-rencana itu, yang paling cepat bisa mempengaruhi teman kira-kira apa? Membentuk MGMP Mini. Membentuk MGMP Mini. Itu yang paling cepat. Kalau kita MGMP Mini itu kan sebenarnya dilakukan kapan saja. Jadi tidak harus kita per semester, per tahun, atau per bulan. Jadi setiap hari pun boleh. Saat kita tidak ada jam mengajar, ketika kita mengalami kesulitan di dalam kelas, kita boleh berkumpul di satu tempat sesuai dengan kelompok mata pelajaran. Di situ kita membicarakan apa saja sih yang kita alami di dalam kelas, kemudian solusinya seperti apa untuk kita terapkan di esok harinya. Jadi secepatnya. Ya, oh berarti kegiatan cepat yang bisa membantu teman-teman guru untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik, itu ya, membuat MGMP Mini ya Bu? Iya. Kalau begitu, kapan akan dilakukan kalau sudah tahu MGMP Mini itu yang paling cepat untuk bisa membawa pengaruh besar bagi teman-teman guru? Kapan? Baik Ibu. Sebenarnya sekarang kita bisa lakukan, tapi pada kenyataan sekarang itu hampir semua sekolah itu sedang melaksanakan ulangan akhir semester. Jadi tidak ada waktu lagi untuk kita melakukan itu karena kita sibuk dengan mengawas dan lain sebagainya. Kemudian ada juga libur Natal dan Tahun Baru, jadi kemungkinan terbesar itu masuk tanggal 3 Januari itu mungkin langsung mulai dengan kegiatan tersebut di tahun 2024. Iya Ibu. Iya Bu Miyanti, terima kasih. Berarti tahun depannya rencana penerapan rencana yang akan Ibu terapkan. Dari hasil pembicaraan kita, kira-kira apa yang Ibu dapat simpulkan? Apakah dapat jalan keluar dari pembicaraan kita, Bu? Terima kasih banyak untuk Ibu Lucy karena dengan saya memilih teman untuk berbagi suka dukanya saya atau kendala yang saya alami, saat ini saya banyak menemukan hal dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lemparkan ke saya, banyak menemukan hal-hal yang akan bisa saya selesaikan di sekolah saya. Jadi sekali lagi terima kasih, banyak pengalaman baru, banyak hal baru yang saya dapatkan. Saya sangat senang, sangat bahagia dan perasaan saya sangat lega karena sudah berbagi dan sudah mendapatkan jawaban yang saya inginkan. Terima kasih juga Ibu Miyanti. Saya tunggu ya kabar berikutnya, kabar selanjutnya bagaimana progres dari penerapan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Saya harap Pak sudah melakukan kegiatan itu, Ibu segera menghubungi saya. Kira-kira perubahannya seperti apa? Berkabar ya Bu. Ya, baik Ibu. Ya, terima kasih Bu Miyanti. Selamat sore. Ya.